Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan video pembelajaran pada mata pelajaran Sumber Daya Manusia di fase F terkait formasi dan pengadaan pegawai. Pada video ini diperuntukkan untuk siswa kelas 11 pada jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama terkait pengadaan pegawai. Pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya perusahaan atau tujuan perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu akan mengadakan pengadaan pegawai di setiap dekade tertentu sesuai dengan kebijakan tertentu juga yang diadakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan pengadaan pegawai melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Ini didapati pada faktor internal. Yang pertama terkait jumlah produksi. Jumlah produksi ini biasanya berkaitan dengan jumlah bahan atau sesuatu yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri dalam jumlah sedikit atau besar itu sangat mempengaruhi perekrutmen karyawannya. Yang kedua, ramalan-ramalan usaha. Ketika bisnis itu semakin besar, maka peluang rekrutmen juga akan semakin besar. Yang ketiga, terkait perluasan perusahaan. Apabila perusahaan sudah mengalami kemajuan, pastinya akan mendapatkan peluang terkait perluasan usahanya. Mungkin akan membuka cabang di luar kota atau di luar daerah tertentu. Selanjutnya terkait perkembangan teknologi. Kita tahu kalau kita sekarang sudah memasuki industri 4.0 dan akan terus berkembang lagi terkait adaptasi teknologi. Apabila teknologi semakin besar, kebutuhan pegawai sesuai dengan passion kinerjanya itu akan juga lebih besar pula. Selanjutnya terkait pasaran tenaga kerja dan perencanaan karir karyawan. Dan yang terakhir terkait penarikan tenaga kerja. Ketika terdapat penarikan tenaga kerja itu akan melalui berbagai macam cara untuk menarik. Salah satunya dibukanya rekrutmen secara ofisial dari perusahaan itu sendiri. Pembahasan yang kedua terkait proses penarikan karyawan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama terkait penentuan penarikan karyawan atau job specification harus diuraikan secara terperinci dan jelas agar para pelamar mengetahui kualifikasi yang dituntut oleh lowongan kerja tersebut. Jadi ketika perusahaan itu akan melakukan rekrutmen, perusahaan juga harus tahu nih specification terkait karyawan-karyawan yang dibutuhkan di setiap divisinya. Yang kedua, penentuan sumber-sumber penarikan. Terdapat dua sumber penarikan yakni internal dan eksternal. Untuk internal biasanya berkaitan dengan rekomendasi atau diadakannya seminar atau kerjasama atau MOU dari beberapa kampus atau sekolah-sekolah untuk merekrutmen langsung untuk bekerja. Untuk contoh dari eksternalnya itu biasanya rekrutmen secara terang-terangan di media sosial atau ikut acara job fair dan lain-lain.
Penentuan sumber-sumber penarikan yang pertama itu internal, karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang lowongannya diambil dari dalam perusahaan tersebut. Yang kedua terkait sumber eksternal, karyawan yang akan mengisi jabatan lowongan yang dilakukan penarikan sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, antara lain lembaga pendidikan, referensi karyawan, dan serikat buruh. Ya, selanjutnya terkait metode-metode penarikan. Yang pertama, metode tertutup. Penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Hal ini seperti yang saya tadi uraikan bahwa metode tertutup ini sama terkait metode internal, di mana ada rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, metode terbuka itu penarikan yang diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, cetak, maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Selain itu akan terdapat kendala-kendala dalam penarikan karyawan atau perekrutmen. Yang pertama terkait kebijakan organisasi, yang kedua terkait persyaratan jabatan, yang ketiga terkait metode pelaksanaan penarikan, yang keempat kondisi tenaga kerja, yang kelima solidaritas perusahaan, yang keenam lingkungan eksternal. Dalam kendala ini pastinya akan sangat mempengaruhi apabila perekrutmen itu dilaksanakan. Jadi untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, perusahaan harus mempersiapkan secara matang terkait penarikan atau prosedur yang dilakukannya. Oke, selanjutnya terkait seleksi karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualitas atau kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaannya. Dasar-dasar seleksi karyawan terdapat 4. Yang pertama, kebijakan perubahan pemerintah. Yang kedua, job specification atau jabatan. Yang ketiga, ekonomi rasional. Dan yang terakhir, terkait etika rasional. Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. Yang pertama terkait penempatan karyawan, ini menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya. Yang kedua terkait orientasi karyawan, perkenalan bagi setiap karyawan baru. Jadi apabila sudah dilakukannya perekrutmen dan dinyatakan diterima, akan dilaksanakan orientasi agar sama-sama mengenal satu sama lain dengan anggota karyawan yang lainnya. Yang ketiga, induksi karyawan, kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya dapat menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.